Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Asy-Syaikh Imam Az-Zarnuji. Eh, Rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai thalabul ilmi kita, kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi Wabil wa Islamina rasulah wabil Muhammadin Nabi wa rabbi Rasulullah. zidni Rabbi ilma zidni ilma. warzuqni fahma amin. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan dengarkan bersama lanjutan kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fajar Nur Rahmat. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, nah, sampai di sini kemarin. Wala yujhid nafsahu jahdan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa bil khusus ila muallif hadzal kitab Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji wa nafa'anallah bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah setelah pertemuan sebelumnya sempat tertunda ya. Saya mohon maaf sekali karena waktu itu ini karena ini anak saya sedang rewel. Jadi waktu itu saya tidak bisa melanjutkan kajian yang sudah berjalan sekitar 15 menit. Ya Allah, kita lanjutkan di malam hari ini, insya Allah. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Wa la yujhid nafsahu jahdan atau juhdan. Yud'ifun nafsa hatta yanqati'a anil amali. Bal yasta'milur rifqa fi dzalika warifqu aslun 'azimun fi jami'il asya. Baik. Wala yujhid nafsahu juhdan. Jadi Imam Az-Zarnuji ini setelah sebelumnya beliau banyak menukil syair-syair tentang bersungguh-sungguh ya. Artinya biqadril qaddi yang kemarin ya. Artinya yang kurang lebih derajat keilmuan atau ilmu yang kita dapat itu berbanding lurus dengan usaha maksimal yang kita lakukan. Akan tetapi di sesi ini, di penggalan ini yang menarik, yang
juga layak untuk kita renungi perkataan Imam Az-Zarnuji ini yang beliau tulis. Beliau mengatakan wala yujhid nafsahu jahdan au juhdan yud'ifun nafsa hatta yanqati'a 'anil amali. Dan janganlah seorang thalibul ilmi itu yujhid. Yujhid itu memaksakan dirinya. Yujhid nafsahu, dia memaksakan dirinya jahdan atau juhdan dengan benar-benar memaksakan diri. Ini kalau kita hanya penggal sampai sini, berarti kita nggak boleh bersungguh-sungguh. Maka tidak boleh nih di koma sampai sini. Harus sampai ini nanti ada komanya sendiri. Yud'ifun nafsa hatta yanqati'a 'anil amal. Artinya jangan sampai kita memforsir ya. Bahasa yang lebih tepat memforsir diri, nggak ngukur, yang akhirnya gara-gara kita memforsir diri tadi, jiwa kita itu jadi istilahnya futur, jiwa kita itu jadi lesu, nggak semangat lagi, yang berujung pada apa? Hatta yanqati'a 'anil amali. Yang ujungnya adalah kita inqita' 'anil amal, berhenti beramal. Contoh misalkan ya, kita sedang senang baca buku misalkan, atau sedang senang nahwu, kemudian kita ngedur itu baca nahwu, baca sampai kita memforsir diri yang akhirnya malah kita kecapean. Setelah kita kecapean, kemudian malah kadang kita terus bingung karena terlalu banyak informasi yang masuk, kita serap. Akhirnya malah karena bingung, kecapean, akumulasi, jadi capek, yang akhirnya terus udahlah, kelihatannya berat ini, belajar nahwu ini kelihatannya berat. Ya memang berat, apalagi kita ngedur ya, kita istilahnya ingin menyelesaikan hal itu sekaligus. Nah ini nih yang tidak baik, kita memforsir diri itu. Di situ yang dimaksud oleh Imam Az-Zarnuji. Kemudian beliau menasihati bal yasta'milu rifqa fi dzalika. Tapi hendaknya seorang thalibul ilmi itu memakai satu sifat, yaitu sifat namanya arifku. Rifku ini terjemahan yang pas kalau di sini adalah sifat proporsional. Artinya ngukur, kita harus mengukur diri. Ketika kita memforsir, kita harus mengukur juga. Ada waktu jeda, ada waktu istirahat, itu tetap harus kita misalnya pertimbangkan. Karena tubuh itu ya, kita sekali lagi kita masih manusia ya. Tubuh itu perlu tempat untuk dan waktu untuk istirahat. Warifku aslun adimun fi jami'il asya. Warifku dan juga arifku atau proporsional ini tadi aslun azimun, landasan atau pokok sesuatu dari sebuah perkara itu, salah satunya yang paling agung adalah arifku tadi, proporsional. Ketika kita ngapa-ngapain itu yang proporsional. Makan ya yang proporsional, jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit. Minum juga yang proporsional. Tidur pun juga yang proporsional kan gitu. Jadi proporsional atau arifku itu landasan dari berbagai hal. Apalagi beliau menukilkan hadis nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadzal dina matinun fa'aughil fihi biriftin wala tubaghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala fa innal munbatta la ardun qata'a wala dhahrun abqa. Ala inna hadzal dina matinun, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hadzal din, agama ini, agama Islam ini matinun. Matin itu kalau kita lihat di kamus ma'ani itu artinya syadid. Syadid itu apa? Keras, atos, kayak watu. Maka fa'auhil fihi birifkin. Aughala yughilu itu artinya kita menjelajahinya. Menjelajahinya itu sampai ke dalam-dalamnya, artinya
Kalau kita bermain di hutan misalkan ya, kalau hanya di bibir hutan itu namanya belum jelajah. Tapi kalau sampai ke jantung hutan, sampai ke dalam itu baru namanya menjelajah. Maksudnya gitu. Fa'auhil fihi. Maka jelajahilah din tadi yang keras tadi sampai ke dalam-dalam. Gimana caranya? Birifkin dengan proporsional. Artinya ya setapak demi setapak, setahap demi setahap. Wah, ini nyambung ke materinya Ustadz Alvin kemarin ya, ketika beliau berbicara tentang takdib ya. Takdib itu bagaimana kita mendidik seorang anak itu setahap demi setahap. Ya, ini pun juga sama ya. Bagaimana kita memahami din itu setahap demi setahap. Jadi kalau kita ingin segera menguasai Islam dalam 1 minggu gitu ya, ya akhirnya terus ya kemekelen ya, artinya bukan kita terus memahami Islam, akhirnya malah jadi kita bingung karena saking banyaknya informasi yang tidak bisa kita cerna. Maka ini tuh seperti ini ya teman-teman, seperti ketika kita ingin memotong batu ya, dengan gergaji batu atau dengan bor batu. Kan tidak mungkin kita memotong batu itu seperti kita memotong kayu atau bambu ya. Motong kayu bambu dengan sekali tebasan bisa. Kalau bambunya nggak terlalu besar, kayunya nggak terlalu besar. Tapi kalau batu, batu itu tetap harus sedikit demi sedikit kalau kita ingin memotong. Coba aja kita lihat di YouTube atau di video-video itu ya, ketika gergaji berbatu itu kan harus menggunakan air, memotongnya juga sedikit demi sedikit. Nanti kalau langsung banyak, nanti mata pisaunya yang kalah atau malah batunya yang akhirnya hancur nggak jadi kepotong dan lain sebagainya. Maka itu ya, jadi ketika sesuatu yang keras itu harus sedikit demi sedikit. Sama, din ini ibaratkan seperti batu yang keras tadi ya. Untuk memotongnya sampai ke dalam itu perlu kita sedikit demi sedikit. Kita untuk memahami Islam sampai ke intinya itu ya pahami sedikit demi sedikit. Pahami syariatnya dulu. Kemudian setelah syariatnya naik ke level selanjutnya yaitu level iman. Setelah level iman baru ke level ihsan. Kan gitu. Kemudian kelanjutannya ini wala tubaghid nafsaka fi ibadatillah ta'ala. Jangan engkau menjadikan jiwamu itu benci terhadap apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terlalu memforsir tadi. Merasa wah itu udah capek ibadah, wah ini kalimat sudah capek ibadah ini bisa jadi muncul karena seorang itu memforsir diri ya, tidak mengukur. Maka ketika terjadi seperti tadi, ada jiwa yang istilahnya memilih untuk berhenti karena merasa futur capek, maka masuk ke penggalan yang selanjutnya. Fa'innal munbatta, maka sesungguhnya orang yang sudah menjelajah tadi, kemudian karena perjalanannya itu jauh dan tidak sampai-sampai, padahal dari awal dia sudah menggebu-gebu gitu ya, akhirnya dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Maka dikatakan di sini la ardon qata'a wala dhahran abqa. Artinya ketika sudah dia berjalan jauh, apalagi dia menggunakan kendaraan, kemudian kendaraannya itu dia tinggal karena mutung ya, kendaraannya dia tinggal, dia tidak mau meneruskan perjalanannya. Jadi kan tidak ada tujuan yang berhasil dia capai, kemudian mau kembali pun juga sudah jauh dia melangkah. Maka tadi kuncinya adalah ketika kita bersungguh-sungguh itu tetap kita harus mengukur diri. Mengukur diri ya. Artinya ya sesuai kemampuan kita. Tapi kalimat sesuai kemampuan kita itu jangan diterjemahkan dengan berarti sesuai keinginan kita, itu bukan loh ya. Artinya sesuai kemampuan kita itu tetap semaksimal mungkin. Adapun maksimal itu tetap perlu dirotasi. Artinya ada kalanya kita memforsir, ada kalanya kita harus jeda, istirahat.
ada waktu longgar untuk kita merefresh ya, dari belajar dengan kita mungkin tamasya dengan santri, dengan keluarga, dengan istri, dengan kakak, saudara, atau kita mau kalau yang punya tanaman ya berkebun, yang punya peliharaan ya dengan bercengkrama dengan peliharaannya masing-masing. Nah, itu kan akan merefresh kita setelah kita memforsir diri untuk belajar. Artinya tidak bisa kita tuh memforsir terus itu jangan. Artinya ada kalanya harus di mix gitu ya, dinamika itu. Kemudian dikatakan waqala alaihi salam nafsuka matiyatuka farfuk biha nafsuka matiyatuka. Nafsuka jiwamu itu adalah matiyatuka. Matiyatun itu kendaraan. Jiwamu adalah kendaraan. Artinya ketika jiwa kita itu adalah kendaraan kita, farfuk biha. Hendaknya kita itu apa? Ya, kalau di sini rifkun yang dimaksudkan di kalimat ini adalah rifkun sayangi, maka sayangilah jiwamu. Kalau mungkin bahasa orang hari ini ya, ya walaupun tidak 100% sama sih, tapi ya bisa mewakili gambaran kita lah, yaitu adalah kita menyayangi diri kita, menyayangi jiwa. Maksudnya, tapi beda maksud ya. Yang dimaksud Imam Azharnuji itu adalah sayangilah dirimu dengan cara kamu tidak terus-menerus memforsir tanpa jeda. Yang mana ketika kamu memforsir tanpa jeda, nanti akan menjerumuskanmu kepada yang namanya futur. Apa itu futur? Futur itu kita berhenti dari beramal karena merasa capek, merasa lelah. Yang benar-benar berhenti gitu ya. Enggak, bukan berhenti kemudian besok melanjutkan lagi enggak, tapi berhenti dan tidak ingin melanjutkan lagi. Itu namanya futur. Maka ini farfuki. Ini terkait dengan masalah kita belajar itu secara proporsional. Jangan terlalu memforsir diri tanpa jeda, ya, tanpa berhenti. Kemudian lanjutkan, fala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi kattairi yatiru bi janahihi. Fala budda li talibil ilmi. Dan seorang talibul ilmi itu harus memiliki yang namanya apa? Al-himmah al-aliyah fil amal. Harus punya keinginan yang tinggi, keinginan yang luhur, cita-cita yang tinggi dalam beramal. Jangan sampai cita-cita kita itu cita-cita yang rendah. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Fa'innal mar'a yatiru bihimmatihi. Karena manusia itu akan apa? Seorang itu akan terbang tinggi sesuai kadar apa? Sesuai kadar keinginan atau tekadnya tadi. Sebagaimana apa? Burung itu terbang menggunakan sayapnya. Artinya manusia kalau tidak punya himmah, tidak punya keinginan yang kuat, cita-cita yang tinggi, ya dia nggak bisa terbang. Dia akan di bawah terus. Kalau bahasanya orang motivator itu kan ada winner, ada loser. Ya kalau keinginan kita itu keinginan yang remeh-temeh, yang kecil-kecil ya, selamanya mungkin kita akan menjadi loser ya. Tapi kalau keinginan kita tuh untuk memajukan Islam, keinginan istilahnya mimpi-mimpi besar lah ya, maka itu akan menjadi karakter. Kita akan menanamkan karakter dalam diri kita itu karakter winner, seorang pemenang. Dan ini pun diamini oleh Imam Azharnuji dengan perkataan seorang thalibul ilmi harus punya mimpi-mimpi besar, angan-angan yang besar. Jangan angan-angannya remeh-temeh seorang thalibul ilmi. Kita lanjutkan.
Wa qala Abu Thayyib rahimahullahu taala ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kirami al makarim wa ta'dhumu fi aini saghiri sigharuha wa tazghuru fi aini al azimi azim ala qadril azmi ta'til azaim. Azaim artinya azam, tekad yang kuat itu akan lahir dari siapa? Dari orang yang punya cita-cita yang kuat juga, cita-cita yang luhur juga. Karena dia ingin menggapai cita-citanya tadi. Hmm. Wa ta'ti ala qadril kirami al makarim. Kemudian al makarim atau kemuliaan itu juga akan dimiliki oleh orang yang istilahnya mengusahakan jalan atau meniti jalan-jalan kemuliaan tadi. Wa ta'dhumu fi ainis shaghir sigharuha. Terkait dengan mimpi-mimpi besar tadi ya, kita punya mimpi misalkan saya punya mimpi besok ingin punya pesantren atau ingin punya lembaga yang bisa melahirkan 1.000 atau 10.000 orang dai misalkan. Nah, itu ketika kita punya mimpi seperti itu, kemudian kita punya mimpi yang kecil juga misalkan ya. Artinya kita punya mimpi yang besar tadi, tapi di samping itu kita juga tetap punya mimpi-mimpi kecil ya, yang remeh-remeh. Misalkan, wah saya ingin beli motor lah, biar istilahnya untuk dakwah bisa lancar lah ya, untuk membantu mobilitas. Itu bagi orang yang tidak memiliki mimpi besar, sekedar beli motor untuk dakwah itu azim ya, artinya wah itu berat sekali untuk diwujudkan ya, cita-cita yang besar. Padahal bagi orang yang punya mimpi besar tadi itu cita-cita yang remeh-temeh. Artinya itu nggak tercapai pun nggak masalah. Gitu. Tapi bagi orang yang nggak punya cita-cita besar, merasa wah ini cita-cita yang besar harus diwujudkan. Padahal sebenarnya bagi orang yang punya keinginan besar tadi itu jane nggak kewujud ya nggak apa-apa. Wa ta'dhumu fi aini shaghiri siwaruha. Wa tazhuru fi ainil azimi adhaimu. Nah, ini perkara yang remeh tadi itu bukan, mohon maaf. Wa tazhuru fi ainil azimi adhaimu. Salah saya. Jadi yang kedua ini maksudnya adalah bahkan perkara-perkara yang besar, perkara yang agung, mimpi-mimpi besar itu bagi orang yang punya jiwa besar, bagi orang yang punya istilahnya mimpi besar itu ya udahlah itu hal yang kecil lah, seolah kecil karena apa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini teman-teman, supaya kita itu bisa meraih hal-hal yang kecil-kecil itu kita harus punya mimpi yang besar. Pemuda itu jangan mimpinya remeh-temeh, jangan mimpinya aku pengen kerja biar gajinya UMR, udahlah itu udah cukup mimpi, jangan. Kerja gaji UMR itu ya itu mimpi boleh, tapi jangan jadikan itu mimpi terbesarnya. Mimpi terbesarnya masih banyak ya. Apalagi kita sebagai orang thalibul ilmi itu. Ya, nasrul ilmi tadi termasuk kerjaan besar. Apalagi kalau kita udah bicara masalah dakwah di lapangan gitu ya. Ketemu dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Itu kerja-kerja besar, kerja-kerja dakwah. Yang itu membutuhkan mimpi-mimpi besar bagi Islam dan kaum muslim. Nah, disitulah kita harusnya punya bagian. Buatlah kita itu cita-cita, supaya mimpi-mimpi besar kita tuh kita pengen apa. Nah, artinya, nah ini saya ingat ini ya, perkataan salah seorang kakak kelas di Ibnul Qayyim dulu itu ya. Sering sekali beliau itu mengulang-ulang. Artinya, tulislah atau milikilah cita-cita itu setinggi langit ya. Bahkan lebih dari langit, setinggi-tinggi mungkin. Melebihi bintang gitu. Karena kalau kamu punya cita-cita yang lebih tinggi dari bintang-bintang itu, ketika kamu jatuh, artinya
dalam proses menggapai cita-cita yang tinggi tadi kemudian jatuh, ya kamu masih tetap akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, artinya nggak jatuh teleplok ke bawah gitu. Tapi masih nyangkruk ke bintang-bintang gitu. Artinya tetap tinggi gitu. Nah, tetap tinggi gitu. Walaupun itu rohahu siapa saya juga nggak tahu. Tapi masuk akal. Ketika kita tuh punya cita-cita yang tinggi, ketika kita tidak bisa menggapai cita-cita yang tinggi itu dalam usaha kita menggapai, insya Allah kita tuh sudah meraih hal-hal kecil, insya Allah. Sudah meraih hal yang kecil. Dalam dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita besar itu, insya Allah cita-cita kecil-kecil itu sudah kita selesaikan satu demi satu secara tidak sadar karena pandangan kita tertujunya ke cita-cita yang besar. Nah, adapun cara kita untuk menggapai cita-cita tadi atau keinginan yang besar tadi adalah dengan ini. Waruknu fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatul 'ad. Faman kanat himmatuhu hifdhu jami'i kutubi Muhammad bin Al-Hasan waqtarana bidzalika al-jiddu wal muwadhabatu fadh-dhahiru annahu yahfazu aktsaruha au nis yahfazu aktsaruha au nisfaha. Rukun untuk kita bisa menggapai sesuatu itu ada dua. Artinya rukun itu apa? Rukun itu ketika dia ada, maka sesuatu itu terwujud. Kalau dia tidak ada, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Itu rukun. Artinya dia harus ada. Maka ketika di sini disampaikan ada dua rukun, maka dua-duanya juga harus ada. Nggak bisa salah satu. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, harus ada dua-duanya apa? Yang pertama adalah al-jiddu, kesungguhan. Punya cita-cita besar, punya mimpi-mimpi besar, harus diraih dengan sungguh-sungguh. Nggak bisa, yang penting air mengalir. Nggak. Kemudian yang kedua, al-himmah al-aliyah. Harus punya istilahnya kesungguhan. Yang kedua ya tadi, harus punya cita-cita yang besar tadi. Karena kesungguhan tok tanpa cita-cita yang besar muspro. Cita-cita besar tok tanpa kesungguhan, ya nggak akan jadi apa-apa. Di sini beliau menggambarkan dengan faman kanat himmatuhu, barang siapa yang himmahnya, keinginannya itu untuk menghafal, menghatamkan semua kitabnya Muhammad bin Al-Hasan, kemudian ini kan cita-cita yang besar sekali ya, bayangkan berapa kitabnya Muhammad bin Al-Hasan, ingin dihafal semua, ingin dikuasai semua. Dan dia waqtarona bidzalika al-jiddu wal muwadhab. Dia menyertai cita-cita yang besar tadi dengan apa? Dengan al-jiddu wal muwadhab, dengan kesungguhan dan kedisiplinan. Maka apa? Fadh-dhahir, yang terjadi secara zahir, annahu yahfadhu aksaraha, bahwasanya dia berhasil menghafalkan semuanya, berhasil menguasai semuanya, atau kalaupun dia tidak berhasil menghafalkan, menghatamkan semuanya, nisfah, paling tidak dia berhasil setengahnya. Nah ini hampir mirip dengan perkataan salah seorang alumni Ibnu Qayyim tadi ya, cita-citalah kamu setinggi langit bahkan melebihi bintang-bintang. Paling enggak nek itu nyanggrok area jatuh itu ya jatuhnya masih di bawah, artinya masih di tengah-tengah, enggak sampai ke bawah. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakun lahu jiddun au kana lahu jiddun wa lam takun lahu himmatun 'aliyatun la yahsulu lahu al ilmu illa qalila. Akan tetapi idza kanat lahu himmah, ketika dia memiliki keinginan yang luhur, mimpi yang besar, walam yakun lahu jiddun, tapi dia tidak punya kesungguhan dalam menggapainya, au kana lahu jiddun, atau dia punya kesungguhan, walam takun lahu himmah al aliyah, tapi dia nggak punya mimpi besar, nggak punya keinginan yang agung, ya udahlah, layah surulahu illa layah surulahul ilmu illa qalil, dia nggak dapat ilmu kecuali hanya sedikit aja. Maka kita harus pasang target itu yang tinggi.
Target itu harus tinggi. Target jangan biasa-biasa. Target itu yang tinggi. Namanya juga target kan. Kemudian nih, ini ceritanya Zulkarnain. Beliau Imam Az-Zarnuji, beliau menukil cerita dari Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang, ada yang meriwayatkan dalam tafsir itu seorang raja yang menaklukkan barat dan timur. Ada yang mengatakan Zulkarnain ini seorang pengembara, pengembara yang menaklukkan atau yang sudah mengembara dari barat ke timur. Dan baik yang diriwayatkan versi raja atau pengembara ini sama-sama sepakat satu hal, bahwasanya Zulkarnain ini adalah orang soleh yang dia itu mengembara atau menaklukkan barat timur sambil istilahnya menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam. Suatu ketika gini, wa dzakara Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi di kitab Makarimil Akhlak, dan dikisahkan oleh Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi di kitab beliau Makarimul Akhlak, anna Dzulqarnain, bahwasanya Dzulqarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-masyriq wal maghrib syawara al-hukama'a wa qala kaifa usafiru bihadzal qadri min al-mulk fa inna ad-dunya qalilatun faniyatun wa mulku ad-dunya amrun haqirun falaysa hadha min 'uluwil himmat. Kaifa usafiru, wahai, ketika beliau ingin ini ya, ketika beliau ingin menaklukkan, melakukan perjalanan dari timur ke barat untuk menaklukkan buminya Allah Subhanahu wa taala ini versi raja ya. Jadi kita bawa bawahan ini bahwa Zulkarnain yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zarnuji di sini adalah ketika riwayat, kita ambil riwayat yang beliau posisi sebagai raja, karena di sini kalimatnya yastaulia, menguasai, menguasai masyrik wal maghrib, timur dan barat. Itu sebelum beliau melakukan futuh, itu beliau bermusyawarah dulu dengan para hukama, ya, dengan para ahli hikmah dan para ulamanya lah ya, ahli surah beliau. Kemudian bertanya, kaifa usafiru bihadzal qadri minal mulk, buat apa sih aku melakukan perjalanan pengembaraan, buat apa sih aku melakukan futuhat ini, fa inna dunya qalilatun faniyatun, karena kan sesungguhnya dunia itu qalilah, dunia itu sedikit, faniyah, sudah sedikit, suatu saat akan binasa. Jadi nanti aku capek-capek menaklukkan timur sampai barat, ya sudah capek-capek, sudah keluar banyak korban, berjatuhan, banyak modal yang harus dikeluarkan, tapi ternyata dunia itu adalah sesuatu yang sedikit. Itu pun nanti kekuasaannya tidak akan bertahan langgeng, karena dunia itu fani. Wa mulku dunya amrun hakirun, lah ini kekuasaan di dunia itu sesuatu yang remeh-temeh, amrun hakir. Jadi raja di dunia itu remeh-temeh. Jadi kita yang jadi pemimpin ya jangan sok gede. Artinya ya mau kita jadi takmir, jadi ketua organisasi, atau jadi apa lah ya, udahlah. Biasa aja lah, gitu. Sama-sama manusia kan. Karena mulkut dunia amrun hakir, kekuasaan di dunia itu sesuatu yang remeh-temeh. Falaisa hadza min ulul himmah. Kalau saya cuma sekedar seperti itu saja, ya ini bukan ulul himmah kata beliau. Padahal menaklukkan timur ke barat itu bagi kita hari ini sesuatu sekali gitu ya, kalau orang bisa menguasai timur sampai barat. Ini menurut Zulkarnain ini bukan termasuk ulul himmah, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, ini nggak termasuk. Kemudian qolal hukama, kemudian para ahli hikmah itu menjawab, safir liyah sula laka mulkud dunya wal akhir. Safir, lakukanlah perjalanan, mengembaralah wahai Zulkarnain,
supaya engkau mendapatkan apa? Kekuasaan di bumi, di dunia, dan juga di akhirat. Artinya di dunia dia berkuasa, bisa melakukan futuhat, tapi kekuasaan itu juga akan sampai ke akhirat. Karena apa? Dia gunakan kekuasaan itu untuk menyebarkan kebaikan, untuk istilahnya mendekatkan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ceritanya seperti itu ya di dalam buat. Faqala hada ahsan. Kemudian Zulkarnain baru berkata, oh ya, ini ide yang bagus. Hada ahsan. Kalau bahasanya Ustadz Ibrahim Mantes itu good idea. Nah, baik teman-teman, ini ya sudah 45 menit, sekitar 45 menitan ini kelihatannya. Kita cukupkan untuk materinya. Jadi intinya malam hari ini kita di awal tadi Imam Azharuddin menasihati kita untuk melakukan penjadwalan, ya, artinya jangan forsir terus jiwa kita, karena jiwa itu ya namanya iman itu kan bertambah dan berkurang. Harus kita benar-benar openi ya jiwa kita. Jangan sampai kita forsir yang akhirnya memforsir tadi berujung pada futur in kita anil amal, berhenti beramal dan berhenti nggak mau jalan lagi. Kalau berhenti karena istirahat itu bukan futur ya, ya itu rotasi kegiatan. Tapi kalau berhenti dan berhenti karena sudah capek jiwanya, capek raga itu masih bisa diobati ya. Tapi kalau capek jiwa itu ngobatinya agak susah. Jadi kadang orang itu badannya capek tapi jiwanya tetap bersemangat gitu. Kan kita banyak ketemu orang kan seperti itu. Tapi kalau jiwanya yang capek, itu nanti raga yang sebenarnya masih sehat pun akan ikut capek, akan ikut sakit nanti. Jadi kan gitu. Kemudian yang kedua, beliau menasihati rukunnya kita untuk menggapai sesuatu itu ada dua ya. Yaitu yang jelas adalah sungguh-sungguh, yang kedua ya cita-cita yang luhur, nanti kita akan dapat sesuatu. Jadi jangan kita bercita-cita itu cita-cita yang remeh-temeh-temeh. Jangan. Kalau bisa cita-cita itu yang besar. Seperti dulu para founding father gitu. Pak Nasir, ketika beliau itu, Pak Nasir itu cita-citanya besar. Beliau ingin istilahnya memberikan naungan lah, naungan dakwah bagi kaum muslimin. Akhirnya beliau buat Dewan Dakwah dengan perjalanannya yang panjang dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh besar bangsa itu rata-rata punya cita-cita yang besar. Jadi tidak ada orang besar itu cita-citanya remeh-temeh kemudian dia menjadi orang besar, tidak ada. Maka awalilah dari sekarang untuk kita punya mimpi besar, kita punya cita-cita besar. Dan jangan lupa kita harus raih itu dengan kesungguhan yang nyata. Jangan cuma di lamun kita. Baik, ini saja mungkin eh, saya kembalikan ke moderator, atau mungkin bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustadz Judi. Oh, Alhamdulillah, terima kasih. Pembahasan kali ini kita seperti mendapatkan dorongan yang kuat dari Imam Zarnuji tentang eh, bagaimana seseorang itu harus memiliki cita-cita, tetapi dibarengi dengan kesungguhan. Ya. Kalau cita-cita tidak dibarengi dengan kesungguhan itu menghayal itu namanya kan. Itu bukan bukan bermimpi kira-kira begitu. Kemudian tadi disampaikan proporsional gitu. Proporsional artinya menakar diri lah. Menakar diri termasuk sebenarnya itu yang hari ini terjadi, orang itu ngoyo itu gara-gara kalau yang kita perhatikan dia tidak menakar kemampuannya sehingga segala hal itu pengen dilakukan. Iya, segala hal ingin dilakukan, kemudian termasuk
dia belum kapasitasnya, kemudian ingin langsung cari panggung dan lain sebagainya. Sebenarnya itu membuat jiwa dia capek. Sebenarnya orang-orang yang apa namanya ingin kemudian melakukan kegiatan itu A sampai Z. Ya, dan itu tidak jauh-jauh biasanya pengen diakui oleh manusia. Padahal di saat yang bersamaan dia sedang membuat hatinya itu menjadi capek. Sehingga pada akhirnya nanti ketika dia sudah lelah, futur, akhirnya futurnya berkepanjangan. Kira-kira begitulah teman-teman sekalian. Maka penting bagi seorang dai, para thalibul ilmi itu untuk proporsional. Terima kasih Ustaz Fajar. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau dimejo. Dan Ustadz Devianto ini gimana kabarnya nih di Lampung antum ya Ustadz Devianto? Oh, suara antum nggak ada Ustadz Taman. Wes, gimana kabar Ustadz Taman? Lama nggak jumpa ini. Antum terlalu kelamaan dengan hewan ternak antum. Udah Ustadz Fajar malam itu. Baik, kok Ustadz Fajar tiba-tiba keluar sinyal ya? Iya, ini kendala sinyal ini. Saya terlempar dari grup, dari Zoom. Gimana kabar Ustadz Tama dan ayamnya? Alhamdulillah sehat Di mana posisi ente Tam? di rumah kamar. Ustaz Fajar sebenarnya ada yang mau tak tanya sejundin. Apa? Oh, apa ya? Ini masalah tadi ya masalah hima cita-cita gitu. Jadi kayaknya semakin kesini tuh semakin saya tuh nggak punya cita-cita gitu. Jadi kayak ini anu sih masalah apa ya masalah pertama di amrik dunia gitu ya. Kayak nggak tahu ya kayak pengen nggak punya lah ngen untuk jadi apa hebat atau bukan hebat ya. Nggak jadi pengen punya ini punya itu tuh kayak nggak ada gitu. Apakah itu juga termasuk dari bahasan kita tadi ya? Atau anu po kayak bangkit gitu. Bangkit kan kalau ditanyain cita-citanya nggak punya cita-cita gitu. Sebelum dia jadi duku. Mungkin semi-semi seperti itu juga. Tapi ujung-ujungnya malah jadi jadi orang yang dicita-citakan oleh banyak orang. Iya, iya. Iya, Tas Fajar. Ya, kalau secara letter luck kita memahami sih bisa aja itu masuk. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Azhar Nuji itu adalah cita-cita yang berguna untuk umat Islam sebenarnya. Ada cita-cita yang itu bermanfaat bagi banyak orang. Kita punya cita-cita itu ya yang bermanfaat untuk banyak orang. Kan Nabi pun juga ketika beliau punya keinginan sesuatu kan keinginan beliau itu rata-rata adalah keinginan keinginan untuk maslahat umatnya ya, bukan untuk pribadi. Adapun pribadi itu ya kayak tadi pribadi itu kan perkara yang remeh-temeh. Kalau Oh iya, kita punya cita-cita yang besar, insya Allah yang kecil pun akan mengikuti. Tapi kalau cita-cita kita ya cita-cita yang kecil-kecil ya yang besar nggak akan dapat kan. Artinya boleh-boleh saja kita tuh nggak mikir dunia, saya nggak pengen punya ini punya itu. Yang penting kita punya cita-cita gede. Ya. Tapi kalau kita nggak punya cita-cita gede dan nggak mikir yang kecil-kecil, ya mau ngapain kan gitu. Kalau kata Pak Muhajir itu, saat Muhajir mengutip salah satu syair itu, As-suja'u yamutu marrotan wal jubnu yamutu alfa marrot gitu. Seorang pemberani, orang yang punya kendala jaringan lagi, bukan lanjut. enggak ya? Seorang yang pemberani itu dia hanya mati sekali ya. Tapi orang pengecut ya
Mohon maaf, ini sinyalnya baru Agustusan ini, baru ikut lomba Agustusan jadi nggak ada. Udah bagus itu. Ya di Gunung Kidul. Saya ulangi tadi ya. Jadi ketika orang nggak punya cita-cita besar, keinginan kecil juga nggak punya, ya itu ya kayak asyuja'u yamutu marratan wal jubnu yamutu alfa marrat. Orang pemberani itu mati hanya sekali ya ketika besok dicabut oleh malaikat Israel atau malakul maut. Tapi seorang pengecut itu mati berkali-kali. Wah mati aku, ada masalah mati aku. Karena kan dia nggak punya cita-cita yang besar. Jangankan cita-cita besar, hal kecil pun dia nggak pernah punya cita-cita. Maka ya penting bagi kita seorang mukmin itu, seorang muslim, mukmin apalagi thalibul ilmi punya cita-cita. Yang jelas cita-cita itu kan cita-cita kita sebagai seorang mukmin itu kan jannah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sendiri sebenarnya sudah cita-cita agung itu kalau kita bisa melazimi hal itu. Dari kurang lebih seperti itu. Ya tinggal tanyakan kepada diri sendiri. Saya tuh begini karena punya cita-cita yang besar. Apa? Karena cita-cita besar gak punya, cita-cita kecil juga gak punya. Gitu. Tinggal ditanyakan aja, jawab aja sendiri. Gitu. Gak usah di-share. Ya cukup, terima kasih. Jazakallah Terus khair. sama anu ya apa namanya? Karena kalau wajar sih kalau kita nggak pernah memikirkan misalnya cita-cita, lebih tepatnya mungkin profesi ya yang pertama maksud itu profesi kemudian apa gitu ya, yang bersifat dunia gitu ya. Oh ya dua-duanya satu. Karena mungkin ini kali ya. Karena mungkin karena sifatnya dunia ya Allah tidak menaruh di hati Ustaz Tama gitu loh. Astagfirullah. Jadi Amin. hanya saja kalau cita-cita luhur itu saya rasa bagi seorang muslim itu biasanya selama dia terus belajar. Kan kalau dia belajar tuh pasti secara secara apa ya bahasanya? Secara alamiah tuh akan muncul keinginan untuk Iya, lebih baik. itu Iya, otomatis kelihatannya. otomatis soalnya kalau dia seorang muslim yang tholabul ilmi yang belajar kemudian hidup di lingkup dakwah pasti pasti cita-cita itu akan muncul secara alamiah itu otomatis itu dia tetap ingin. Nah, sehingga seorang apa ya seorang muslim seorang beriman yang belajar yang hidup di lingkungan dakwah saya rasa itu dia pasti itu pasti punya cita-cita itu yakin saya pasti punya cita-cita. Nah, atau mungkin itu karena dunia itu sifatnya kecil Allah tidak pintaskan di dalam ingatan yang Ustaz Tama itu jadi karena saking kecil itu loh. Makanya betul kata Bangkit itu ya ketika ditanya mau jadi apa Bangkit nggak jawab saya nggak mau jadi apa-apa. Ya, gitu, nggak punya cita-cita. Jadi kan kalau hari ini kan konotasi cita-cita itu kan profesi kan, Ya 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 gitu. benar. Padahal lebih besar dari itu tuh, masya Allah. Gitulah kira-kira. Baik, sementara itu dulu nanti akan kita uh, rekaman ini kita kirim ke teman-teman. Ini langsung tak masukin ke Google Google Drive. Baik, sementara itu dulu tak matiin rekamannya. Kawan-kawan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan manfaat atas apa yang kita pelajari. Mari kita Amin. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa illa anta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.